Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang untuk kelas 8. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Hastuti Milinadia N. Arba. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi peluang. Apa itu peluang? Nah, perhatikan gambar dan pernyataan di bawah ini. Tentunya, teman-teman pernah membatalkan kepergian karena terjadi hujan, dan ternyata tidak terjadi hujan. Atau teman-teman pernah mengupas mangga yang terlihat dari kulitnya manis, tetapi ternyata rasanya asam. Nah, apa itu peluang? Peluang adalah suatu kemungkinan di mana kemungkinan tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu terjadi dan tidak terjadi. Selanjutnya, titik sampel dan ruang sampel. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, pernahkah teman-teman bermain ular tangga? Nah, jika permainan ini berjalan, setiap pemain harus melemparkan dadu bermata 6. Tentunya, teman-teman tidak tahu berapa angka mata dadu yang muncul, tetapi teman-teman tahu berapa kemungkinan angka yang muncul. Nah, kemungkinan angka yang muncul adalah mata angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 disebut dengan titik sampel, dan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut dengan ruang sampel. Nah, apa yang dimaksud dengan titik sampel dan ruang sampel? Nah, berdasarkan contoh di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel, dan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peluang empirik. Nah, pernahkah teman-teman mendengar komentator dan ahli sepak bola memprediksi suatu pertandingan sepak bola? Nah, teman-teman memprediksi kemenangannya dengan mencari peluang kemenangan. Nah, cara mencari peluang kemenangan inilah yang disebut sebagai peluang empirik. Atau peluang empirik disebut juga dengan frekuensi relatif, menunjukkan banyaknya suatu kejadian yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Peluang empirik diperoleh dari hasil suatu percobaan yang dilakukan. Rumus dari peluang empirik, PA sama dengan F per NP, di mana PA sama dengan peluang, F merupakan frekuensi yang diharapkan muncul, dan NP merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Ada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali. Ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia yang akan menang? Nah, penyelesaiannya, pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 30 kali, berarti NP sama dengan 30. Kemudian, tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, berarti frekuensinya 18 atau F sama dengan 18. Maka, peluang tim Indonesia menang adalah PA sama dengan F per NP. Nah, F di sini merupakan frekuensi yang sering muncul, adalah 18, dan NP merupakan banyaknya percobaan adalah 30, sama dengan 3 per 5. Nah, 3 per 5 di sini, di mana 18 dan 30 sama-sama dibagi dengan 6. Selanjutnya, contoh 2. Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam di atas.
Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Nah, uang logam pertama muncul angka-angka, gambar-gambar. Uang logam yang kedua, angka gambar, angka gambar. Nah, maka uang logam pertama dan uang logam kedua yaitu angka-angka, frekuensinya 10, kemudian angka gambar sama dengan 6, gambar angka sama dengan 8, gambar-gambar sama dengan 6. Totalnya 30. Nah, yang ditanya, tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Nah, penyelesaiannya, munculnya kedua buah uang logam yang sama adalah 2 buah, yaitu angka-angka dan gambar-gambar. Nah, muncul angka-angka sama dengan 10 dan gambar-gambar sama dengan 6. Maka frekuensi kemunculan angka-angka dan gambar-gambar sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Maka frekuensinya sama dengan 16. Kemudian banyaknya seluruh percobaan yaitu NP sama dengan 30, sehingga peluang munculnya kedua buah uang logam yang sama adalah PA sama dengan F per NP, di mana F sama dengan 15 dan NP sama dengan 30 sama dengan 8 per 15. Nah, 8 per 15 di mana 16 dan 30 sama-sama dibagi dengan 3. Selanjutnya, peluang teoritik. Nah, apa itu peluang teoritik? Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumus untuk mencari peluang teoritik adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan peluang, NA merupakan frekuensi yang diharapkan muncul, dan NS merupakan seluruh percobaan ruang sampel. Nah, peluang teoritik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan yang besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Nah, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Maka penyelesaiannya, di sini kan 2 mata dadu. 1 mata dadu berjumlah 6, jadi 2 mata dadu berjumlah 36. Nah, ini 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya hingga 66. Nah, dari sini NA sama dengan 30, di mana NA di sini yaitu peluang munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Nah, lebih dari 4 yaitu 1/4, 1/5 yang diberikan dengan warna merah. Kemudian NS sama dengan 36, di mana NS merupakan banyaknya percobaan. Nah, maka peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 4 adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 30 per 36 sama dengan 5 per 6, di mana 30 dan 36 sama-sama dibagi dengan 6. Selanjutnya, hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, ketika kita melakukan suatu percobaan, nilai peluang empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoritik. Nah, apabila pada suatu percobaan kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati peluang teoritik tersebut. Perhatikan contoh. Nah, sebuah koin dilempar 1000 kali. Kemungkinan akan muncul angka sebanyak 500 kali atau gambar sebanyak 500 kali. Berapa peluang muncul gambar sebanyak 500 kali? Dan bagaimana hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik? Nah, penyelesaian peluang teoritik
adalah idealnya. Nah, misalnya dalam pelemparan sebuah koin, harapan teman-teman jika tidak muncul angka, ya pasti muncul gambar. Nah, sehingga peluang teoretiknya sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Sedangkan peluang empiriknya yaitu kita harus melakukan percobaan dulu dengan melemparkan 1000 koin. Nah, baru kita dapatkan N peluangnya. Nah, dari soal tersebut kita dapatkan peluang empiriknya yaitu 500/1000 kan di sini, dimana yang di ini yaitu muncul gambar 500 kali. Nah, di sini 500/1000 sama dengan 0,5. Nah, semakin banyak pelemparan yang kita harapkan mendekati 500 kali, maka peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoretik, yaitu 0,5. Nah, sehingga dapat disimpulkan jika suatu kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati nilai peluang teoretiknya. Nah, sekian dan terima kasih.